Welcome to my channel Juragan Sains. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 7, yaitu latihan soal ujian sumatif semester 1 part 1. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Soal nomor 1. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api yang paling aktif di dunia. Untuk mengawasi aktivitas Gunung Merapi, dibangunlah beberapa pos untuk mengamati gunung tersebut. Beberapa orang juga ikut ditempatkan dalam pos-pos itu. Ilmu apakah yang harus dikuasai oleh orang tersebut agar kompeten dalam pekerjaannya? A. Seismologi, B. Vulkanologi, C. Paleontologi, D. Ekologi. Jawabannya B. Vulkanologi. Vulkanologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gunung berapi. Sedangkan seismologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Paleontologi merupakan ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman itu. Dan untuk ekologi merupakan ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Soal nomor 2. Kenapa ketika di laboratorium rambut anak perempuan sebaiknya diikat? A. Agar terlihat rapi dan indah. B. Supaya tidak mengganggu pekerjaan laboratorium. C. Supaya terhindar dari kecelakaan kerja berupa barang pecah belah. D. Supaya terhindar dari kecelakaan kerja berupa api dan alat yang berputar. Jawabannya D. Supaya terhindar dari kecelakaan kerja berupa api dan alat yang berputar. Supaya terhindar dari kecelakaan kerja berupa api dan alat yang berputar, karena memang rambut yang panjang sangat beresiko tersambar api dan rawan menyangkut pada alat yang berputar ketika berada di laboratorium. Jawaban A tidak tepat karena di laboratorium yang paling penting itu keselamatan, bukan rapi dan indah. Jawaban B kurang spesifik. Dan jawaban C kurang tepat karena barang pecah belah tidak ada hubungannya dengan rambut yang panjang. Soal nomor 3. Ketika kita melakukan percobaan mengamati pertumbuhan biji yang tidak terkena sinar matahari dengan biji yang terkena sinar matahari, maka variabel bebas dari percobaan tersebut adalah A. Cahaya, B. Tinggi tanaman, C. Jumlah air, D. Jumlah daun. Jawabannya A. Cahaya. Jawabannya A. Cahaya karena variabel bebas merupakan faktor, hal, atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Dalam kasus ini, yang berperan sebagai variabel bebas adalah cahaya. Variabel terikat merupakan gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati atau karena berubahnya variabel lain. Dalam kasus ini contohnya tinggi tanaman, jumlah daun, arah tanaman tumbuh. Untuk variabel kontrol merupakan faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. Dalam kasus ini contohnya ukuran kapas, jumlah air, dan kacang hijau. Soal nomor 4. Pak Budi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang merupakan besaran adalah A. Kecepatan, B. Kilometer per jam, C. 60, D. 60 km per jam. Jawabannya A. Kecepatan. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan.
dalam pernyataan di dalam soal yang dapat diukur memiliki nilai dan satuan adalah kecepatan. Untuk kilometer per jam merupakan sebuah satuan, 60 merupakan nilai, dan 60 km per jam merupakan satuan dan nilai. Soal nomor 5. Berikut ini yang termasuk besaran turunan adalah A. Panjang, B. Luas, C. Intensitas cahaya, D. Jumlah zat. Jawabannya B. Luas. Besaran turunan merupakan besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok, atau dapat juga diartikan besaran selain yang termasuk besaran pokok merupakan besaran turunan semua. Untuk tabel besaran pokok seperti berikut, ada panjang, massa, volume, suhu, jumlah zat, kuat arus listrik, dan intensitas cahaya. Jadi di luar ketujuh besaran tersebut semuanya termasuk besaran turunan. Soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan contoh dari pengamatan kualitatif adalah A. Anis mengukur suhu air mendidih sebesar 100 derajat Celcius. B. Budi mengukur tinggi badan Agung sebesar 165 cm. C. Susan mengamati ciri-ciri air mendidih ialah munculnya gelembung gas. D. Cantika mengukur volume air di gelas ukur sebesar 15 ml. Jawabannya C. Susan mengamati ciri-ciri air mendidih ialah munculnya gelombang gas. Jawabannya C. Karena pengamatan kualitatif merupakan pengamatan yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata saja. Untuk jawaban A, B, dan D merupakan pengamatan kuantitatif karena pengamatan kuantitatif merupakan pengamatan yang dinyatakan dalam angka-angka. Salah satu ciri pengamatan kualitatif adalah tidak terdapat angka-angka. Sedangkan ciri dari pengamatan kuantitatif adalah terdapatnya angka-angka yang mendeskripsikan pengamatan tersebut. Soal nomor 7. Sebuah kayu diukur menggunakan jangka sorong dengan hasil pengukuran seperti gambar di bawah. Berapa tebal kayu tersebut? A. 7,32 cm, B. 7,28 cm, C. 7,25 cm, D. 7,21 cm. Jawabannya A. 7,32 cm. Untuk mengetahui pengukuran ini, langkah pertama ialah tentukan skala utamanya dalam satuan cm yang letak garisnya itu sebelum angka 0 skala nonius. Nah, di sini diperoleh angka sebesar 7,2 cm. Kemudian cari skala nonius yang berimpit dengan skala utama atau cari yang kelihatannya seperti bentuk garis lurus antara skala utama dan skala noniusnya. Nah, di sini diperoleh angka sebesar 0,12 cm. Yang terakhir, hasil akhirnya tinggal ditambahkan saja antara angka skala utama dengan angka skala nonius, yaitu 7,2 tambah 0,12 diperoleh 7,32 cm. Soal nomor 8. Pak Agus mengukur ketebalan sebuah plat logam dengan menggunakan mikrometer skrup dengan hasil pengukuran seperti gambar di bawah ini. Berapakah ketebalan plat logam tersebut? A. 3,9 mm, B. 3,54 mm, C. 3,45 mm, D. 3,5 mm. Jawabannya
A. 3,9 mm. Untuk mengerjakan soal mikrometerskop tersebut, yang pertama, tentukan skala utamanya. Nah, kalau untuk mikrometerskop satuannya milimeter, yang letaknya sebelum berimpit dengan skala nonius. Nah, di sini diperoleh angka sebesar 3,5 mm. Yang kedua, cari skala nonius yang berimpit dengan skala utama, atau cari yang kelihatan seperti bentuk garis lurus antara skala utama dengan skala noniusnya. Nah, di sini diperoleh angka 0,4 mm. Yang terakhir, hasil akhirnya tinggal dijumlahkan saja antara angka skala utama dengan angka skala nonius, yaitu 3,5 mm ditambah 0,4 mm diperoleh angka 3,9 mm. Soal nomor 9. Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang adalah A. Unsur, B. Senyawa, C. Materi, D. Campuran. Jawabannya C. Materi. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sedangkan unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Senyawa adalah zat yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih. Dan campuran adalah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda. Soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping merupakan molekul dari A. Zat padat, B. Zat cair, C. Zat gas, D. Zat air. Jawabannya C. Zat gas. Jawabannya C. Zat gas karena jarak partikel antara zat gas sangat renggang sehingga partikel-partikel zat gas bergerak sangat bebas. Untuk zat padat, jarak partikel antar zatnya sangat rapat sehingga partikel-partikel zatnya tidak bisa bergerak bebas. Untuk zat cair, jarak partikel antar zatnya agak renggang sehingga partikel-partikel zatnya bisa bergerak agak bebas. Untuk air tersendiri itu termasuk zat cair. Soal nomor 11. Jika segelas air teh dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka volumenya akan tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai dengan bentuk tempatnya yang baru. Hal ini disebabkan oleh A. Jarak molekul sangat renggang sehingga terjadi gaya tolak-menolak yang kuat. B. Jarak antar partikel sangat rapat sehingga partikelnya bergerak bebas. C. Gaya tarik antar molekul agak lemah dan gerak molekul bebas tetapi terbatas. D. Ukuran partikel sangat kecil sehingga molekulnya hanya bergetar dan berputar di tempatnya. Jawabannya C. Gaya tarik antar molekul agak lemah dan gerak molekul bebas tetapi terbatas. Jawabannya C. Karena air teh termasuk zat cair, maka gaya tarik antar molekul agak lemah dan gerak molekul bebas tetapi agak terbatas. Untuk jawaban A merupakan zat gas dan jawaban B dan D tidak tepat. Soal nomor 12, berikut ini merupakan wujud zat yang melepaskan kalor adalah A. Menguap, mencair dan menyublim, B. Membeku, mengembun dan menyublim, C. Menyublim, mengembun dan menguap, D. Membeku, menguap dan mengembun. Jawabannya B. Membeku, mengembun dan menyublim.
Jawabannya B, karena membeku, mengembun, dan menyublim merupakan perubahan wujud zat yang melepas kalor. Untuk jawaban A, merupakan perubahan wujud zat yang menyerap kalor, dan jawaban C dan D tidak tepat. Soal nomor 13, ketika ibu kita memasak di dapur, bau masakan sudah tercium meskipun kita baru berada di ruang tamu. Bagaimana hal itu dapat terjadi? A. Ibu memasak makanan yang berbau menyengat. B. Partikel bau masakan menyebar mengisi seluruh rumah. C. Ventilasi dapur di rumah kurang sehingga bau cepat menyebar. D. Kondisi rumah tidak ada angin sehingga bau masakan hanya terkonsentrasi di dalam rumah. Jawabannya B. Partikel bau masakan menyebar mengisi seluruh rumah. Jawabannya B. Bau masakan terbawa udara yang merupakan zat gas, sehingga partikel dari bau tersebut akan menyebar mengisi seluruh ruangan rumah. Oleh karena itu, meskipun kita masih di ruang tamu, belum melihat ibu memasak, kita sudah dapat mencium masakannya. Untuk jawaban A, C, dan D kurang tepat. Soal nomor 14, sebuah kayu memiliki massa 120 kg dan memiliki volume 2 meter kubik. Berapakah massa jenis kayu tersebut? A. 240 kg per meter kubik, B. 122 kg per meter kubik, C. 118 kg per meter kubik, dan D. 60 kg per meter kubik. Jawabannya D. 60 kg per meter kubik. Diketahui massa 120 kg, volume 2 meter kubik. Maka massa jenisnya Rho sama dengan M per V. Rho sama dengan 120 per 2, maka diperoleh Rho atau massa jenis sebesar 60 kg per meter kubik. Soal nomor 15, sebuah balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 20 cm, 5 cm, dan 6 cm. Tentukan massa balok jika diketahui massa jenis balok adalah 0,8 gram per cm kubik. A. 1,5 gram, B. 24,8 gram, C. 38,75 gram, dan D. 480 gram. Jawabannya D. 480 gram. Nah, pada soal ini diketahui massa jenis 0,8 gram per cm kubik. Untuk volume balok tinggal dikali saja antara panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 20 kali 5 kali 6 diperoleh angka 600 cm kubik. Maka massa balok itu M sama dengan Rho kali V, di mana M sama dengan 0,8 kali 600, maka hasilnya M atau massa balok sebesar 480 gram. Soal nomor 16, sebuah batu yang bermassa 100 gram dimasukkan ke dalam gelas ukur sehingga diperoleh data seperti pada gambar berikut. Berapakah volume dari batu tersebut? A. 50 ml, B. 100 ml, C. 150 ml, dan D. 200 ml. Jawabannya A. 50 ml. Volume batu diperoleh dari volume air setelah dimasukkan batu dikurangi dengan volume air sebelum dimasukkan batu, yaitu 200 ml kurangi 150 ml diperoleh hasil 50 ml.
Untuk jawaban B, C, dan D salah. Soal nomor 17, satuan suhu dalam sistem internasional SI adalah A. Celsius, B. Fahrenheit, C. Reaumur, D. Kelvin. Jawabannya D. Kelvin. Satuan suhu dalam sistem internasional atau SI adalah Kelvin. Untuk jawaban A, B, dan C salah. Soal nomor 18, berikut ini yang sesuai dengan titik tetap bawah termometer Fahrenheit adalah A. Air yang mendidih pada suhu 100 derajat Fahrenheit, B. Air yang membeku pada suhu 0 derajat Fahrenheit, C. Air yang mendidih pada suhu 212 derajat Fahrenheit, D. Air yang membeku pada suhu 30 derajat Fahrenheit. Jawabannya D. Air yang membeku pada suhu 32 derajat Fahrenheit. Titik tetap bawah merupakan titik di mana air membeku menjadi es. Pada termometer Fahrenheit, titik beku air terletak pada suhu 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air terletak pada suhu 212 derajat Fahrenheit. Untuk jawaban A, B, dan C salah. Soal nomor 19, skala suhu berikut yang benar antara Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit adalah A. 5:9:4, B. 5:4:9, C. 4:5:9, D. 4:9:4. Jawabannya B. 5:4:9. Perbandingan skala tersebut diperoleh dari penyederhanaan titik didih dari masing-masing termometer sebagai berikut. Untuk Celsius titik didihnya 100, Reaumur 80, dan Fahrenheit 212. Untuk Fahrenheit nanti dikurangi dengan 32 derajat. Kemudian masing-masing dari termometer itu dibagi 20, maka diperoleh hasil ialah Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit ialah 5:4:9. Jawaban A, C, dan D salah. Soal nomor 20, suhu badan seorang anak diukur dengan menggunakan termometer Celsius menunjukkan angka 35 derajat Celcius. Jika diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur, maka akan menunjukkan angka A. 28 derajat Reaumur, B. 30 derajat Reaumur, C. 35 derajat Reaumur, atau D. 38 derajat Reaumur. Jawabannya A. 28 derajat Reaumur. Jawabannya 28 derajat Reaumur. Caranya yaitu TR sama dengan 4/5 kali 50, maka diperoleh hasil 28 derajat Reaumur. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.